Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Perkutut Aji. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Semoga kebaikan panjenengan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah saya rangkum, yang mungkin itu adalah pertanyaan yang sering ditanyakan. Jadi mohon maaf kepada teman-teman yang sudah komentar tapi belum saya jawab karena memang keterbatasan waktu saya. Jadi ini sudah saya rangkum beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan kepada saya. Oke, langsung saja kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Apakah perkutut ombyokan bisa gacor? Jawabannya sangat bisa. Tentunya perkutut ombyokan itu kalau dirawat dengan baik dan benar pasti akan bisa gacor. Tetapi kita juga harus memperhatikan tentang karakter dan mental burung perkutut tersebut. Ada juga burung perkutut ombyokan yang sudah kita rawat bertahun-tahun tidak bisa gacor karena memang itu adalah karakter bawaan dari burung tersebut. Makanya di sini juga ada faktor hoki. Kalau kita memilih burung di ombyokan itu ada yang baru kita rawat sebentar sudah mau bunyi dan cepat gacor. Ada juga yang lama sekali kita rawat baru mau gacor. Jadi untuk melihat mental dan karakter, ciri fisiknya juga pernah saya ulas di channel YouTube ini, silahkan nanti bisa dicari. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, bagaimana memilih burung untuk lomba gacoran? Nah, lomba gacoran ini tentunya yang harus kita persiapkan adalah burung yang punya mental bagus. Sekedar gacor saja itu tidak cukup, yang terpenting adalah mental yang bagus. Cara memilih tentunya kita harus punya burung yang gacor terlebih dahulu. Nah, untuk mengetahui apakah burung itu punya mental yang bagus atau tidak, kita bisa melakukan tes sederhana, yaitu caranya kalau kita punya burung gacor, coba kita pindah-pindah ke tempat lain. Apakah burung itu mau bunyi atau tidak? Jika burung itu kita pindah-pindah tetap mau bunyi dan masih fighter, berarti ada kemungkinan burung itu mau jalan di gantangan, seperti itu ya. Kita punya burung gacor dulu lalu kita pindah ke tempat yang lain di sekitar rumah dulu saja. Misal kita gantang di depan rumah, misal burung itu biasanya kita gantang di depan rumah, coba kita pindah ke belakang, nanti pindah lagi ke samping. Apakah burung itu mau bunyi? Kalau mau bunyi berarti ada kemungkinan burung itu nanti juga mau bunyi di gantangan, seperti itu. Selanjutnya, apakah perkutut katuranggan pasti bertuah? Nah, ini kalau menurut saya perkutut katuranggan itu kita harus memahami dulu apa itu katuranggan biar kita tidak salah memaknai katuranggan, karena katuranggan perkutut ini kan sudah dirumuskan oleh para leluhur kita zaman dahulu. Nah, kita anggap saja katuranggan itu adalah salah satu keistimewaan atau ciri mati yang berada di dalam burung perkutut tersebut. Nah, keistimewaan itu nanti yang akan memberikan feedback positif kepada kita. Kita misalkan katuranggan Banyumili yang dipercaya barang siapa yang memelihara rezekinya akan selalu mengalir seperti air yang mengalir. Nah, bukan berarti yang memelihara perkutut tersebut itu langsung punya rezeki yang banyak, itu tidak. Yang tentu Banyumili itu adalah salah satu katuranggan yang bisa memberikan feedback positif kepada kita, memberikan aura energi yang positif supaya kita bisa mungkin lebih giat bekerja. Dengan lebih giat bekerja tersebut nanti mungkin kita akan selalu mendapatkan rezeki yang halal dan berkah. Jadi seperti itu ya, kita memaknai katuranggan itu tidak usah terlalu jauh dan terlalu dalam. Kita anggap saja katuranggan adalah keistimewaan yang nantinya akan memberikan feedback positif kepada si pemelihara burung tersebut. Selanjutnya, Kang, perkutut saya bunyi malam hari, bagus apa tidak? Jadi bunyinya itu cuma pada malam hari saja ataukah
siang hari dia juga bunyi, sore hari bunyi, pagi hari bunyi. Nah, kalau dalam kepercayaan leluhur kita yang dahulu, kalau perkutut yang hanya bunyinya malam hari saja, bisa digarisbawahi yang hanya malam hari saja, berarti dia itu bunyinya cuma di malam hari, pagi sore siang tidak mau bunyi, itu adalah perkutut yang kurang baik dipelihara. Seperti itu ya, bisa dipahami yang bunyinya hanya malam hari saja. Beda dengan perkutut gacoran yang tentunya pagi siang sore malam pasti akan bunyi, itu tidak apa-apa. Selanjutnya adalah perawatan perkutut yang simpel. Perawatan perkutut yang simpel itu ya cukup mandi, jemur, kasih pakan yang bagus, bersihkan sangkarnya, mandi, jemur, pakan yang berkualitas, bersihkan sangkar, seperti itu saja. Itu yang simpel. Insya Allah kalau memang burung perkututnya prospek akan cepat gacor. Selanjutnya adalah bedakan perkutut jantan dan betina. Ini sudah pernah saya ulas di channel ini, silahkan bisa dicari. Karena nanti kalau saya jawab di sini nanti tentunya akan sangat panjang sekali video ini. Bisa dicari di channel saya ini cara membedakan perkutut jantan dan betina 100% akurat. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah perkutut betina bisa bekur? Jawabannya sangat bisa. Perkutut betina itu kalau sudah menginjak masa birahi itu dia bisa bekur, baik jantan dan betina itu bisa bekur. Yang membedakan adalah kalau betina bekur, ekornya itu tidak mekar seperti kipas, sedangkan kalau jantan bekur itu ekornya mekar seperti kipas. Itu juga salah satu indikator yang membedakan antara perkutut jantan dan betina. Seperti itu ya. Kalau perkutut betina bekur, dia ekornya rapat. Kalau perkutut jantan bekur, dia ekornya mekar seperti kipas. Itu yang saya ketahui. Barangkali teman-teman ada yang lebih tahu, silahkan bisa komen di kolom komentar. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Kang, kenapa perkutut katurangan kok jarang yang gacor? Jadi seperti ini ya teman-teman. Ada dua aliran pecinta perkutut. Yang satu adalah pecinta katurangan, yang satu adalah pecinta gacoran. Nah, bagi pecinta katurangan ini perkutut bunyi itu adalah bonus, sedangkan bagi pecinta perkutut gacoran, perkutut katurangan juga adalah bonus. Jadi perkutut katurangan itu adalah perkutut yang dipelihara oleh pecinta katurangan itu dia tidak memperdulikan dia gacor atau tidak, karena dia hanya butuh keunikan dari burung perkutut itu saja. Jadi mungkin perawatannya tidak serumit perkutut gacoran. Mungkin kalau katurangan mungkin kita hanya pelihara, kasih makan, bersihkan sangkar, seperti itu saja. Beda dengan perkutut gacoran, kita juga harus memandikan, ngasih jamu, jemur, melatihnya dan lain-lain. Jadi memang perkutut katurangan itu jarang yang bunyi karena memang dia dipelihara oleh orang yang suka katurangan, yang tidak begitu memperdulikan dia mau bunyi apa tidak. Tapi juga tidak kalah banyaknya perkutut katurangan yang gacor. Saya sendiri punya 3 ekor perkutut katurangan yang semuanya gacor semua. Jadi kenapa kok jarang yang gacor? Karena memang perawatannya dia dirawat oleh orang yang suka katurangan saja. Dia tidak suka perkutut yang gacor, seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Cara mengatasi perkutut yang suka tidur di wadah pakan, ini juga pernah saya bahas di channel ini. Silahkan nanti bisa dicari, caranya juga sangat murah, mudah. Silahkan di scroll di channel YouTube ini, cara mengatasi perkutut yang suka tidur di wadah pakan. Karena perkutut yang suka tidur di wadah pakan itu sangat merugikan. Dia buang kotoran di tempat pakan, kadang di tempat minum, itu tidak bagus ya teman-teman. Itu bisa disembuhkan dengan cara yang sudah pernah saya bahas di channel ini. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tangkringan yang bagus buat perkutut kayu apa? Ini juga relatif. Kalau menurut saya tangkringan yang bagus itu adalah kayu yang
teksturnya agak kasar, tidak terlalu kasar tapi agak kasar. Ini berfungsi untuk seperti dia di alam. Jadi perkutut di alam itu suka nangkring di tempat yang sedikit kasar dan juga menjadi sarana untuk memperlambat kuku perkutut itu cepat tajam. Jadi kayu apa saja yang bagus, bisa asam Jawa, asam Bali. Kalau sebagian orang beranggapan kayu Nogosari, ya monggo silahkan. Yang penting ini juga menjadi catatan, diameternya harus yang sedikit lebih besar. Cara simpelnya ya, kalau kita pelihara burung perkutut, kita sesuaikan diameter tangkringan itu seperti jari telunjuk kita. Nah, besarnya seperti itu. Kita melihat jari telunjuk, nah nanti tangkringan yang bagus buat perkutut itu diameternya sebesar jari telunjuk kita. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa ada perkutut putih asli lokal alam? Jawabannya sangat ada, tetapi ini jarang sekali, langka sekali, mungkin bisa 1 juta banding 1 ekor. Kenapa kok ada? Ya ini memang murni faktor genetik. Jadi ada 2, yaitu perkutut albino lokal alam dan perkutut leukistik kalau tidak salah. Nah, kalau perkutut albino asli lokal alam ini dia punya mata merah. Kalau leukistik itu matanya tidak merah dan paruhnya seperti paruh burung perkutut biasa. Ini tidak hanya terjadi di perkutut saja, semua burung juga ada burung albino, dan tidak cuma di dunia burung saja ya, ada di reptil dan hewan-hewan lain itu yang memiliki keunikan genetik dia menjadi putih. Dan tentunya perkutut putih ini menjadi mahal karena emang itu pertama dia sangat langka, mungkin bisa saya katakan 1 juta ekor banding 1 atau mungkin malah lebih, karena memang sangat langka sekali perkutut putih asli lokal alam ini. Dan dia secara katuranggan itu dia memiliki kasta yang cukup tinggi, perkutut putih asli lokal alam. Kita ke pertanyaan selanjutnya, perkutut ternak vs lokal alam bagus mana? Ini juga pertanyaan yang sangat banyak ditanyakan, tentunya jawabannya sangat subjektif. Yang bagus mana itu tentunya tergantung yang memelihara, perawatannya seperti apa. Kalau bagus mana, saya jawabnya tidak bisa memberikan pertanyaan yang pasti perkutut ternak dan lokal alam, karena memang keduanya menurut saya sama-sama bagus, tergantung perawatannya bagaimana. Perkutut saya makan ketan hitam saja, bagus apa tidak mas? Nah, jadi zaman dahulu itu ya, leluhur kita itu sebelum ditemukannya millet itu perkutut makannya cuma ketan hitam saja. Jadi bagus apa tidak? Jawabannya tergantung usia burung perkutut. Karena sekarang ini sudah ditemukan millet dan biji-bijian lain yang banyak vitaminnya. Mungkin kalau perkutut yang usianya masih di bawah 5 tahun, jangan terlalu sering dikasih makan ketan hitam, atau komposisi ketan hitamnya itu sedikit saja boleh, tetapi komposisi ketan hitamnya itu harus sedikit saja. Nah, ketika dia sudah di atas 5 tahun atau 10 tahun itu baru kita kasih komposisi ketan hitam yang lebih banyak. Karena menurut buku yang saya baca, ketan hitam itu bisa membuat suara perkutut itu menjadi lebih ulem, lebih pulen. Nah, tentunya ini hanya berlaku di perkutut yang sudah tua. Kalau yang masih muda itu kasihan, karena sifatnya ketan hitam ini adalah makanan yang sedikit hangat atau panas, seperti itu ya. Selanjutnya adalah perkutut pikatan sama ombyokan bagus mana mas? Nah, tentunya ini jawabannya juga subjektif, tapi kalau bagi saya sendiri, saya lebih suka perkutut pikatan.
karena perkutut pikatan itu yang pasti dia sudah dewasa. Kita juga tahu suaranya seperti apa, kerasnya, pelannya seperti apa, karakternya di alam seperti apa. Karena biasanya kalau saya beli perkutut pikatan itu ada videonya. Zaman sekarang itu sudah canggih ya, sudah ada videonya. Kalau kita beli perkutut pikatan yang kita tidak tahu dia di alamnya seperti apa, ya sama saja seperti ombyokan. Ketika masuk sangkar itu ya sama saja kita harus menata ulang lagi biar dia mau gacor di sangkar. Selanjutnya, Mas, apa perkutut bisa dimasteri? Jadi perkutut ini adalah salah satu burung yang bunyinya monofon. Jadi bunyinya itu monoton ya, itu saja. Jadi tidak bisa dimasteri. Ada lagi yang pertanyaan seperti, Mas, apakah kalau saya pelihara perkutut dari loloh itu bisa dimasteri dengan perkutut yang punya speed rapat? Nah, itu saya masih belum tahu, jadi saya masih tidak bisa memberikan jawaban karena saya memang bertanya ke sana kemari itu juga tidak bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan. Jadi menurut saya itu mungkin tidak bisa ya, karena speed cepat atau lambat itu memang bawaan dari perkutut itu sejak lahir. Jadi kalau kita mungkin pengen perkutut dari anakan lalu dimasteri dengan suara perkutut yang speednya rapat, itu apakah bisa ya? Menurut saya tidak bisa, karena emang speed rapat dan lelah itu bawaan dari perkututnya sendiri. Selanjutnya, perkutut saya suka makan for ayam, apakah tidak bahaya? Kalau menurut saya kurang sesuai, dan kalau jangka panjang tentunya tidak baik untuk kesehatan perkutut, karena for ayam itu kan memang for yang punya protein tinggi. Jadi nanti dikhawatirkan perkutut itu akan cepat gemuk badannya dan dia akan malas manggung. Jadi lebih baik kita kasih pakan yang sewajarnya saja, pakan millet, juga pakan biji-bijian lain yang bagus untuk perkutut. Jadi menurut saya jangka panjang ini tidak bagus. Kalau mungkin untuk seminggu sekali dikasih ya tidak apa-apa, itu juga sebagai mempercepat birahi perkutut. Tapi untuk jangka panjang lebih baik jangan. Udah habis, barangkali mungkin itu beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman. Nanti mungkin ada part 2 karena memang banyak sekali pertanyaan yang belum sempat saya jawab. Tentunya pertanyaan ini adalah berdasarkan dari pengalaman saya. Mungkin barangkali nanti ada teman yang lebih tahu atau sudah berpengalaman dalam menghadapi perkutut yang menghadapi tentang masalah perkutut yang ada di pertanyaan tadi, bisa sharing di kolom komentar, karena memang saya masih pemula juga, kita belajar bareng-bareng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.